Hai semua, perkenalkan nama saya Maria Wilhelmina Bana, NPM 12180015. Saya dari Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi perdagangan internasional tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori ini dikembangkan oleh ahli ekonomi Swedia, Eli Heckscher, dan muridnya Bertil Ohlin. Teori kelimpahan faktor ini terdiri dari dua teorema. Pertama, teorema Heckscher-Ohlin, dan kedua, teorema kesamaan harga faktor. Teori Heckscher-Ohlin didasarkan atas dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor atau endomen faktor, produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori HO sering juga disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Heckscher dan Bertil Ohlin juga mempercayai bahwa negara-negara akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan, akan tetapi mencoba menjelaskan keuntungan perdagangan yang diperoleh dan pola perdagangan dengan cara yang lain. Teori klasik menunjukkan bahwa dasar utama negara-negara melakukan perdagangan adalah karena adanya keuntungan komparatif. Telah diketahui sebelumnya bahwa teori keuntungan komparatif ditulis oleh David Ricardo didasarkan atas perbedaan efisiensi dalam berproduksi. Negara-negara yang mempunyai keuntungan komparatif atau biaya produksi lebih murah akan mengekspor komoditi yang dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah. Proporsi pertama dari teori Heckscher-Ohlin, setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Asumsi-asumsi dalam model ini adalah: yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to scale yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Yang keempat, persaingan yang sempurna. Teori Heckscher-Ohlin menggunakan asumsi 2x2x2 sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, misalnya Indonesia dan Jepang. Yang kedua, masing-masing negara memproduksi dua macam barang, pakaian dan radio. Yang ketiga, masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Analisis hipotesis Heckscher-Ohlin dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki barang-barang masing-masing negara. Yang kedua, comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Yang kelima, kelemahan dari teori Heckscher-Ohlin yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Dalam analisisnya, teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva. Yang pertama adalah kurva Isokos, yaitu
kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva isokuant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Gambar di sini menunjukkan kurva isokos dan kurva isokuant, di mana Indonesia padat akan tenaga kerja. Sedangkan pada kurva isokuant, Cina padat akan modal atau kapital. Pada kurva isokos, garis di sini mengarah ke arah kanan. Karena di sini jika Indonesia banyak mengekspor tenaga kerja ke Cina, maka modal yang dihasilkan Indonesia semakin bertambah. Dan pada kurva isokuant, Cina padat akan modal. Di sini garis isokuant mengarah ke arah atas, yaitu ke tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja yang dikeluarkan untuk menyewa. Saya ulangi, semakin banyak modal yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, maka semakin tinggi atau semakin banyak pula modal yang dikeluarkan. Tabel di sini menggambarkan analisis manfaat pelanggan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Tabel tersebut disusun menggunakan asumsi 2x2x2 atau 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuant, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel ini terdapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Cina. Yang kedua, setiap negara memproduksi 2 komoditi yang sama, misalnya 300 pakaian dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan 2 jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Gambar faktor produksi di atas. Saya ulangi, gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa isokuant 300 pakaian dengan proses produksi tenaga kerja intensif di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik A. Sehingga produksi 300 unit pakaian yang tenaga kerja akan lebih murah karena jumlah faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya di Cina, isokuant 300 pakaian dengan proses produksi tenaga kerja intensif di Cina menyinggung isokos $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit pakaian yang tenaga kerja intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi modal yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal. Di sini unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Cina, isokuant 90 televisi dengan proses produksi modal intensif di Cina menyinggung isokos $800 pada titik D. Si modal yang dimiliki oleh Cina, sehingga faktor produksi modal yang dimiliki oleh Cina relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $8,88. Inilah penjelasan singkat dari saya mengenai teori Heckscher-Ohlin. Sekian dan terima kasih.